Iya. Doan. Bilangin kasi karo patangin naman medyo. Ano yung patangin?
Jadi dimulai di 2010. Saat itu kami pulang, saya lihat potensi daripada pohon kelapa itu luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa kebutuhan daripada minyak goreng juga luar biasa. Dan saya melihat juga bahwa nilai manfaat daripada minyak goreng kelapa juga luar biasa. Makanya saya terjun benar-benar di minyak goreng kelapa. Mengenai perjalanannya ya tidak semudah dan semulus-mulus itu, karena sama sekali background untuk perminyakan saya tidak ada. Jadi saya hanya terinspirasi satu kebutuhan, yang kedua potensi, saya mengambil daripada itu untuk saya menekuni gitu. Ya awalnya sih diterima masyarakat sulit minyak ini, karena tuntutan masyarakat kan cukup tinggi ya, kualitas, lalu kompetitor juga itu dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi tentu sangat sulit untuk apa kita bersaing dengan dia. Nah awalnya minyak ini hanya dipakai untuk industri gitu. Nah lama dengan berkecimpungnya saya di minyak, saya banyak punya akses teman gitu. Nah ada satu teman yang orang dari India yang expert memang di minyak goreng kelapa, dia juga dari karyawan Alfa. Jadi saya mengadopsi daripada teknologi itu, dan saya membeli daripada desain. Mengenai mesin sendiri, ya itu kita buat sendiri, karena saya pengen tahu betul bahwa dan pengen menguasai betul daripada minyak kelapa, karena saya konsentrasi di minyak kelapa itu, dan saya tahu betul bahwa tuntutan konsumen selalu berkembang. Makanya produk ini juga kita selalu meningkatkan. Yang dulu saya tidak punya lab, saya sudah punya lab sendiri demi untuk peningkatan dari kualitas daripada produk itu. Nah, kira-kira itu. Kalau dalam satu hari nih Pak, produksinya ini berapa banyak minyaknya Pak? Satu hari kita satu kali proses itu 700 kilo gitu. Proses pertama memakan waktu 8 jam. Tapi proses kedua karena dia itu simultan gitu, bersinambungan, proses kedua sebetulnya cukup dengan 4 jam gitu, karena bisa bersamaan dengan refinery bleaching, bisa bersamaan dengan deodorizing. Jadi deodorizing keluar, nanti refinery hasil daripada bleaching bisa masuk gitu. Tapi saya sampai hari ini belum tidak terlalu memaksakan untuk produksi gitu, karena konsentrasi masih pada kualitas. Kalau nanti kualitas memang sudah benar-benar itu 100% memenuhi konsumen, baru satu. Berapa banyak kelapa nih Pak yang dibutuhkan Pak untuk menjadi segitu banyak Pak? Jadi untuk 700 kilo kurang lebih itu sekitar 8.000 butir satu truk. Bahan bakunya sendiri Pak didatangkan atau memang dari mana nih bahan bakunya kelapa nih Pak? Ya, jadi 40% itu bisa dipenuhi dari lokal, yang 60% itu dari luar. Ini permintaan pasar nih Pak, itu kan sangat bagus Pak untuk minyak kelapa Pak. Ini kebanyakan itu konsumennya dari mana saja nih Pak? Konsumen ya masih di dalam sini gitu, tapi untuk golongan ekonomi gitu
ya ekonomi menengah lah, menengah ke atas tuh yang dia sudah di dalam kebutuhan ekonomi, dia sudah memikirkan kesehatan, sudah memikirkan ya jangka panjangnya gitu, jadi dia mengkonsumsi dari minyak kelapa. Minyak kelapa dari produksi Bapak nih Pak, per liternya harganya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, jadi per liter 21.000 ya. Gitu. Jadi mungkin dengan kompetitor, dengan produk-produk daripada perusahaan yang besar hampir sama gitu. Kita punya keunggulan gitu, itu minyak dari Bogamas ya, itu dibuat itu bukan dari kopranya, tapi dari kelapa segar yang diolah. Jadi raw material yang masuk ke dalam mesin itu sudah memang raw material yang sudah bagus. Kalau kita bicara FFA dia sudah 0,5. Kalau yang lain ya, yang dari kopra itu toleransi sampai 4. Dia sudah 0,5, jadi pekerjaan mesin ini sangat ringan. Tantangan nih Pak. Tantangan satu, minyak kelapa itu tantangan itu kita harus mengupdate teknologi ya gitu. Jadi begitu kompetitor dia begitu maju sekali gitu, karena dia punya think tank sendiri untuk kualitas produk. Jadi kita harus ngikutin gitu. Itu tantangan yang tertinggi gitu. Kalau mengenai pasar sebetulnya minyak goreng kelapa itu terserap luar biasa. Gitu. Ya saat ini ekonomi Indonesia bisa dibilang jauh lebih maju, jauh lebih kuat daya serapnya daripada waktu saya mulai bangun perusahaan. Jadi tidak ada masalah kalau untuk pasar. Keuntungan mengkonsumsi minyak goreng dari kelapa ini Pak, keuntungannya Pak? Jadi untuk pembedanya minyak goreng kelapa gitu ya, karena dia IV-nya yang kita itu kan sangat rendah dibanding minyak lain ya. Jadi tingkat untuk gampang rusaknya itu kecil. Jadi kita itu bisa lebih awet ya gitu. Kalau mungkin minyak yang lain untuk goreng ikan 1 kali 2 kali sudah rusak gitu, karena dia background IV-nya udah tinggi. Nah kita karena background IV-nya rendah gitu, jadi bisa dipakai 2 kali 3 kali gitu, bahkan 4 kali. Sebetulnya kalau di-compare dengan harga gitu, jatuhnya kita lebih hemat, lebih murah jatuhnya kalau untuk sampai ke penggorengannya. Harapan ke depan semua masyarakat warga Indonesia mengkonsumsi minyak kelapa, karena jelas lah minyak kelapa itu sangat bagus untuk kesehatan. Dia punya kandungan asam lauratnya tinggi sekali, 45%. Itu tidak dimiliki oleh minyak yang lain. Dan asam laurat itu antibodi yang luar biasa. Jadi memang harapannya seluruh warga Indonesia itu sudah mengkonsumsi minyak goreng kelapa. Dan ini campur tangan pemerintah tentunya. Ya.